Kamu ini, bercanda? Lamaran? Dari tukang sayur? Kamu pikir aku mau hidup miskin? Lihat diri kamu, Malik. Lihat sepatumu, bajumu, bahkan bunga ini pasti beli di pasar murah. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pagi itu, Malik mendorong gerobak sayurnya seperti biasa. Senyum ramahnya menyapa setiap pelanggan, tapi di balik tatapan tenangnya, ia menyimpan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Saat hatinya tertambat pada seorang polwan cantik, ia memberanikan diri melamar. Namun yang ia dapat hanyalah tawa dan hinaan di depan banyak orang. Tak ada yang tahu, perjalanan itu akan membawa kejutan yang mengguncang seluruh desa. Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Fajar baru saja merekah. Cahaya tipis menembus celah-celah genteng rumah kontrakan di ujung desa itu, memantulkan kilau lembut di lantai semen yang dingin. Malik, lelaki berusia 29 tahun, sudah terjaga sejak azan subuh berkumandang. Suara air yang ia tuang ke baskom kecil terdengar pelan di ruangan sempit itu. Ia merendam sayuran segar yang dibelinya dari pasar dini hari, membuang daun-daun yang layu, dan memotong akar yang kotor. Gerakannya tenang, seperti orang yang sudah terbiasa merawat sesuatu dengan hati-hati. Kontrakan yang ia tempati sederhana sekali, hanya satu kamar tidur kecil, dapur sempit, dan ruang depan yang langsung terhubung dengan pintu keluar. Di sudut ruangan, ada timbangan tua yang selalu ia lap bersih, kotak kayu tempat sayuran, serta beberapa kantong kain untuk belanja pelanggan. Malik selalu memastikan semuanya siap sebelum matahari naik. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya, ia mendorong gerobak sayur berwarna hijau tua keluar dari pekarangan. Roda kayunya berderit pelan saat melewati jalan tanah di depan kontrakan. Udara pagi masih segar, bercampur aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di kejauhan, terdengar kokok ayam, gonggongan anjing, dan suara ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Malik berjalan perlahan, menyusuri jalan utama desa. Ia sudah tahu kemana harus berhenti. Di tikungan pertama, ada warung kecil milik Bu Yati yang selalu ramai. Tak jauh dari situ, Bu Eni biasanya menunggu dengan kantong belanja kain, sambil menyapa siapapun yang lewat. Malik berhenti di sana, menurunkan penyangga gerobaknya, lalu mulai membuka jaring penutup sayur. Kilau air di permukaan tomat, hijau segar daun bayam, dan ungu pekat terong membuat dagangannya tampak memikat. Satu persatu ibu-ibu berdatangan. Ada yang langsung memilih cabai, ada yang memeriksa bawang merah, ada yang menawar sambil bercanda. Suara mereka ramai, bercampur tawa dan gosip yang mengalir begitu saja. Mereka membicarakan harga sayur yang naik, anak tetangga yang akan menikah, hingga kabar dari kantor polisi kecamatan yang katanya sedang sibuk menangani kasus besar. Malik tersenyum mendengar semua itu, tak banyak bicara, hanya sesekali menimpali dengan komentar ringan. Namun pagi itu, sesuatu menarik perhatiannya. Dari kejauhan, di seberang jalan, pintu pagar rumah bercat putih terbuka. Seorang wanita keluar, mengenakan seragam polwan berwarna coklat muda. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih meski terlihat sedikit lelah. Ia berjalan masuk ke halaman rumah, lalu disambut oleh seorang wanita paruh-baya, ibunya, yang menunggu di depan pintu. Malik terpaku sejenak. Itulah Sarah, putri sematawayang Bu Lastri. Sejak pertama kali melihatnya 5 bulan lalu, di hari ketika ia baru pindah ke desa ini, hati Malik seperti berhenti berdetak sejenak. Saat itu, Sarah sedang bersiap berangkat bertugas. Malik yang baru lewat dengan gerobaknya hanya sempat melihat sekilas wajah cantik itu, tapi entah kenapa, bayangan itu terus menempel di ingatannya. Sejak hari itu, Malik sengaja berangkat lebih pagi, berharap bisa berpapasan dengan Sarah. Kadang berhasil,
kadang tidak. Kadang hanya melihat pagar tertutup rapat. Kadang melihat motor dinasnya sudah tak ada. Dan pagi ini, ia kembali beruntung bisa melihat Sarah pulang dari tugas malam. Pandangannya tak lepas dari gerak langkah Sarah yang menyalami ibunya. Bu Lastri tersenyum, memegang tangan putrinya sebentar. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup. Malik mengalihkan pandangan ketika Bu Lastri keluar menuju gerobaknya. "Bu, anak ibu lembur lagi ya?" Sapa Malik sambil membungkus bayam. "Iya, Malik," jawab Bu Lastri sambil tersenyum kecil. Katanya belum kelar itu kasusnya. Capek juga lihat dia pulang pagi terus. Malik mengangguk pelan. "Semoga tetap diberi kesehatan, Bu. Biar lelahnya terbayar." Bu Lastri menatap Malik sejenak, lalu mengambil beberapa tomat dan cabai. "Sayur kamu selalu segar, Lik. Makanya saya senang belanja di sini." "Terima kasih, Bu. Saya selalu ambil dari pasar sebelum subuh. Biar ibu-ibu di sini dapat yang terbaik," jawab Malik sambil menyelipkan seikat serai ke kantong belanja Bu Lastri. "Ini bonus, Bu. Buat masak sop nanti." Obrolan singkat itu membuat suasana menjadi lebih akrab. Bu Lastri tersenyum lebar, membayar belanjaannya, lalu kembali masuk rumah. Malik melanjutkan melayani pembeli lainnya, namun pikirannya masih tertinggal di momen ketika Sarah menatap sekilas ke arahnya. Hari berjalan seperti biasa. Malik mendorong gerobaknya menyusuri gang sempit, melewati rumah-rumah dengan aroma masakan pagi yang semerbak. Ia mengantar pesanan ke warung sarapan, lalu membantu seorang bapak tua yang gerobaknya mogok di tengah jalan. Semua dilakukan dengan sabar, seperti tak ada beban. Namun di sela-sela kesibukan itu, ia selalu menyempatkan diri melewati rumah Bu Lastri lagi, walau hanya untuk melihat pagar atau mendengar suara dari dalam rumah. Kadang ia duduk sebentar di bawah pohon sawo di seberang rumah itu, pura-pura memperbaiki roda gerobak, padahal hanya ingin melihat jika Sarah keluar. Menjelang siang, matahari mulai terik. Malik memutuskan kembali ke kontrakan. Ia membersihkan sisa sayuran, mencuci gerobak, dan menata uang hasil penjualan pagi ini. Setelah makan siang sederhana, ia duduk di teras kontrakan sambil menatap jalan desa yang mulai sepi. Angin siang membawa suara anak-anak bermain di kejauhan. Namun di hati Malik, ada satu hal yang selalu berputar, tatapan Sarah. Sejak pertama kali ia melihatnya, rasa itu tidak pernah hilang. Dan entah kenapa, ada keberanian yang mulai tumbuh, keberanian yang suatu hari nanti akan mendorongnya melakukan sesuatu yang mungkin dianggap gila oleh orang lain. Hari itu, ia belum tahu kapan tepatnya waktu itu akan tiba. Tapi di dalam dirinya, ia sudah berjanji, ia akan mencoba. Meski harus menanggung apapun risikonya. Malam itu, desa seperti biasa kembali tenang. Lampu-lampu rumah menyala redup. Sebagian orang sudah memejamkan mata. Sebagian lagi duduk di teras sambil menyeruput kopi panas. Malik duduk di dalam kontrakannya, memandang meja kecil yang di atasnya tergeletak buku catatan, pensil tumpul, dan selembar kertas putih. Tangannya bermain-main dengan pensil itu, menggulirkannya di meja. Ada kegelisahan yang ia rasakan sejak pagi tadi. Tatapan Sarah yang singkat tapi jelas membekas, dan ucapan Bu Lastri yang seolah membuka pintu kecil dalam hatinya. Ia mengambil kertas itu, menuliskan sesuatu, lalu menghapusnya lagi. Begitu berulang-ulang. Bukan karena ia tidak tahu apa yang ingin ditulis, tapi karena ia ingin semuanya sempurna. Malik adalah orang yang tidak terburu-buru mengambil langkah. Tapi untuk hal ini, ia merasa waktu bukan lagi sesuatu yang bisa ia biarkan lewat begitu saja. Pikiran Malik kembali ke hari pertama ia melihat Sarah, 5 bulan lalu. Saat itu, ia baru mendorong gerobak untuk pertama kalinya di desa ini. Jalanan masih asing, suara-suara orang belum ia hafal. Tiba-tiba, motor dinas berwarna putih berhenti di depan rumah Bu Lastri. Seorang wanita berseragam turun, melangkah cepat menuju pintu. Rambutnya disanggul rapi, langkahnya tegap, matanya lurus ke depan. Malik hanya berdiri di seberang jalan, memperhatikan dalam diam. Ada sesuatu pada tatapan itu, dingin tapi berwibawa,
yang membuatnya merasa kecil sekaligus ingin mendekat. Sejak saat itu, Malik mulai menyusun jadwal pagi sedemikian rupa. Ia akan memutar rute dagangnya agar lewat depan rumah itu di waktu yang tepat. Terkadang Sarah sedang berangkat tugas, terkadang pulang, terkadang tidak tampak sama sekali. Tapi sekalipun hanya melihat sekilas, itu sudah cukup untuk membuat Malik tersenyum sendiri di jalan. Namun pagi tadi berbeda. Ada rasa yang lebih kuat, seperti dorongan yang mendorongnya dari belakang. Ia mulai berpikir, apa yang akan terjadi jika ia benar-benar mendekati Sarah? Apa yang akan terjadi jika ia mengungkapkan perasaannya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, dan semakin malam, semakin jelas jawabannya. Ia ingin mencoba. Keesokan paginya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Malik bangun lebih awal, menyiapkan sayuran dengan cepat, lalu berangkat ke pasar. Ia memilih sayur-sayur segar dengan teliti, seolah tahu hari ini akan menjadi hari yang penting. Di pasar, ia juga sempat berhenti di kios bunga. Ia memandangi deretan mawar yang berwarna merah menyala. Penjual bunga itu tersenyum, bertanya apakah ia sedang menyiapkan kejutan untuk seseorang. Malik hanya tersenyum kecil, membayar, dan meletakkan bunga itu di dalam keranjang terpisah. Ketika kembali ke desa, ia menjalani rutinitas seperti biasa. Menyapa para pelanggan, menimbang sayur, mendengar cerita-cerita pagi dari ibu-ibu yang selalu punya topik baru. Namun di sela-sela itu, matanya terus melirik ke arah rumah Bu Lastri. Pagar masih tertutup. Tidak ada tanda-tanda Sarah keluar. Malik menahan rasa kecewanya, mencoba fokus pada pekerjaannya. Menjelang siang, setelah semua sayur hampir habis terjual, Malik kembali ke kontrakan. Ia mandi, berganti pakaian, lalu berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. Bajunya rapi, rambutnya disisir. Ia mengambil buket bunga itu, memandanginya cukup lama, lalu tersenyum tipis. Ada suara di dalam dirinya yang berbisik, hari ini adalah hari itu. Langkah Malik sore itu mantap. Ia berjalan menuju kantor polisi kecamatan, tempat Sarah bertugas. Beberapa orang yang melihatnya melirik heran, terutama karena di tangannya ada buket bunga. Anak-anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan menoleh, saling berbisik, lalu tertawa-tawa kecil. Malik tidak menghiraukan. Ia terus berjalan. Saat tiba di halaman kantor polisi, ia berhenti sejenak. Lampu-lampu halaman sudah menyala meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Beberapa petugas terlihat keluar masuk, membawa map dan berkas. Malik menarik napas panjang, melangkah masuk, dan berdiri di area depan. Tak butuh waktu lama, pintu kaca kantor terbuka. Sarah keluar bersama dua rekannya, mengenakan seragam lengkap. Mereka sedang tertawa kecil, hingga pandangan Sarah jatuh pada Malik. Wajahnya langsung berubah. Malik maju beberapa langkah, mengangkat buket bunga itu dengan kedua tangan. Sarah, suaranya pelan, namun cukup terdengar oleh orang-orang di sekitar. Aku ingin melamarmu. Sejenak, suasana hening. Lalu tawa meledak dari rekan-rekan Sarah. Beberapa petugas yang lewat berhenti untuk melihat. Sarah memandang Malik dengan tatapan tak percaya. Lalu bibirnya melengkung sinis. Kamu ini, bercanda? Lamaran? Dari tukang sayur? Ucapnya dengan nada meremehkan. Kamu pikir aku mau hidup miskin? Lihat diri kamu, Malik. Lihat sepatumu, bajumu, bahkan bunga ini pasti beli di pasar murah. Rekan-rekannya tertawa lebih keras. Ada yang menepuk bahu Sarah. Ada yang menggeleng-geleng sambil memandang Malik dari atas ke bawah. Malik hanya diam, tatapannya tetap tenang. Ia tidak menunduk, tidak juga marah. Setelah beberapa detik, ia menghela napas, menurunkan buket itu, lalu berbalik pergi tanpa satu kata pun. Langkahnya perlahan tapi pasti. Suara tawa dan cemoohan itu terus terdengar sampai ia melewati pagar. Dan di belakangnya, Sarah masih berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Malam itu, Malik kembali ke kontrakan. Ia menyimpan buket bunga itu di sudut meja, membiarkannya begitu saja. Ia tidak tampak marah, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, lebih dalam,
lebih penuh arti. Sambil duduk di kursi kecilnya, ia memandang gerobak sayur yang sudah dibersihkan, lalu menatap jauh keluar jendela. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Justru ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia sudah siap, bahkan lebih dari siap. Pagi di desa itu kembali sibuk seperti biasa. Suara langkah ibu-ibu di jalan tanah, panggilan dari satu halaman ke halaman lain, dan aroma masakan dari dapur-dapur terbuka bercampur menjadi satu. Tapi bagi Malik, suasana itu sedikit berbeda sejak kejadian sebulan lalu. Sejak hari ketika ia berlutut di depan kantor polisi, membawa buket bunga untuk melamar Sarah, dan pulang hanya dengan tawa hinaan yang menempel di udara. Sejak hari itu, kata-kata kasar bukan lagi sesuatu yang asing di telinganya. Bu Lastri, yang dulu selalu tersenyum setiap kali membeli sayur, kini menyapanya dengan nada meremehkan. Kadang ia tak segan melontarkan komentar di depan orang banyak. "Wah, tukang sayur yang mau jadi menantu polwan," ucapnya suatu pagi sambil menimbang tomat. "Kamu ini berani juga ya, Lik, berani bikin orang ketawa." Ibu-ibu lain yang mendengar langsung tertawa kecil. Sebagian mencoba menutup mulut, sebagian pura-pura sibuk memilih sayur. Malik hanya tersenyum tipis, tidak membalas, tidak menunjukkan rasa tersinggung. Tangannya tetap cekatan membungkus belanjaan, menyerahkan kembalian, dan mengucapkan terima kasih seperti biasa. Baginya, setiap kata yang keluar dari mulut orang adalah seperti angin. Ada yang lewat begitu saja, ada yang dingin menusuk, tapi tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Di luar itu, rutinitas Malik tidak berubah. Ia tetap bangun sebelum subuh, pergi ke pasar, memilih sayur segar, lalu berkeliling desa. Senyum ramahnya tetap sama, sapaan lembutnya pada pelanggan tetap sama. Bedanya, sekarang ada rasa penasaran di mata beberapa orang. Mereka sering melihatnya duduk sebentar di bangku dekat warung kopi setelah selesai berjualan, memandang jauh ke arah jalan besar, seolah menunggu sesuatu. Tak ada yang tahu bahwa Malik sebenarnya sedang memperhatikan lalu lintas di desa, mencatat kendaraan yang lewat, dan mengingat wajah-wajah yang asing. Ia melakukannya tanpa mencolok, seperti kebiasaan seseorang yang suka memperhatikan sekitar. Suatu sore, ketika ia sedang mengikat penutup gerobak, datang dua orang pemuda desa menghampiri. Mereka terlihat ragu, tapi akhirnya berbicara. "Lik, kemarin aku dengar cerita dari teman yang kerja di kantor polisi," kata salah satu dari mereka. "Katanya kamu beneran datang buat lamar Mbak Sarah?" Di depan semua orang. Malik tersenyum santai. "Ya, kenapa?" Pemuda itu tertawa, meski nadanya seperti setengah kasihan. "Berani juga kamu, walaupun akhirnya, yah, kamu tahu sendiri." Malik tidak tersinggung. "Kadang kita harus mencoba, walau hasilnya belum tentu seperti yang kita mau," jawabnya tenang. Percakapan itu berakhir begitu saja. Tapi malamnya, Malik duduk di dalam kontrakan, membuka sebuah map tipis dari laci meja. Di dalamnya ada foto-foto yang diambil diam-diam, mobil-mobil yang sering lewat malam hari, catatan tentang siapa saja yang sering berkumpul di warung pojok dekat lapangan, dan coretan waktu-waktu tertentu di mana beberapa wajah yang sama selalu terlihat. Ia membaca catatan itu pelan, lalu menutup mapnya lagi, menyimpannya di tempat yang terkunci. Suatu pagi, hujan turun deras. Jalanan becek, pelanggan lebih sedikit. Namun Malik tetap mendorong gerobaknya, menembus hujan dengan jas plastik lusuh. Ketika ia berhenti di depan rumah Bu Lastri, sang pemilik rumah berdiri di teras sambil menyilangkan tangan. "Hujan-hujan begini masih jualan," sindir Bu Lastri. "Kalau jadi menantu saya, kamu nggak perlu kerja berat." "Tapi ya, jelas nggak mungkin." Malik menatapnya sambil tersenyum. "Tidak semua yang kelihatan berat membuat kita lelah, Bu." Bu Lastri hanya mendengus, lalu masuk ke dalam. Malik melanjutkan perjalanan, meninggalkan jejak roda di jalan becek. Sore itu, Malik duduk di bangku depan warung kopi, menatap jalan besar. Seorang bapak tua yang duduk di sebelahnya bertanya, "Kamu nunggu siapa, Lik?" "Nunggu waktu pulang," jawab Malik singkat. Tapi sebenarnya,
Matanya sedang mengamati sebuah mobil hitam yang berhenti di seberang jalan. 3 pria keluar, berbicara singkat dengan seseorang di warung, lalu kembali masuk ke mobil dan pergi. Malik memperhatikan nomor platnya, menyimpannya di ingatan. Beberapa hari kemudian, mobil itu lewat lagi. Kali ini berhenti di dekat gang kecil. Hanya sebentar. Malik yang kebetulan lewat pura-pura menata sayur di gerobak. Padahal ia sedang mengamati interaksi mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa tukang sayur itu menghafal wajah dan gerak-gerik mereka. Waktu berjalan. Hinaan demi hinaan terus datang. Tapi Malik menerimanya tanpa membalas. Orang-orang mengira ia hanya penjual sayur biasa yang pernah berani terlalu jauh. Tapi di balik itu, Malik seperti sedang menghitung hari. Setiap langkahnya, setiap pandangan matanya, setiap percakapan kecil yang ia dengar, semuanya ia simpan. Dan ketika malam tiba, di kontrakan kecil itu, ia selalu menutup hari dengan membuka kembali map tipis yang penuh catatan. Matanya membaca satu demi satu, bibirnya bergerak seolah mengulang sesuatu di dalam hati. Ada ketenangan sekaligus ketegangan di wajahnya. Seolah ia tahu bahwa sebentar lagi, semua potongan yang ia kumpulkan akan membentuk gambaran yang utuh. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Siang itu, desa tidak seramai biasanya. Matahari sedang terik-teriknya, membuat banyak orang memilih berdiam di rumah. Malik sudah selesai berjualan lebih awal dari biasanya. Ia duduk di teras kontrakan, mengaduk segelas kopi hitam sambil menatap jalan sepi di depannya. Di meja kecil di sebelahnya, ada sebuah map tipis yang sudah mulai usang di tepinya. Map itu kembali dibuka. Di dalamnya, catatan yang ia tulis rapi semakin tebal. Ada foto mobil hitam yang ia lihat beberapa minggu lalu, lengkap dengan plat nomor dan catatan waktunya lewat. Ada nama-nama yang ia dengar dari obrolan ibu-ibu, yang mungkin terdengar sepele bagi mereka, tapi bagi Malik adalah potongan informasi penting. Ia memeriksa satu halaman khusus yang berisi rangkaian tanggal dan jam tertentu. Semua tanda panahnya mengarah ke satu nama yang sudah ia lingkari beberapa kali. Ia menutup map itu, memasukkannya ke dalam tas kain, lalu berdiri. Tatapannya berbeda hari ini. Lebih mantap. Seolah ada garis yang sudah ia putuskan untuk dilewati. Dari gantungan di dinding, ia mengambil kemeja biru bersih, mengenakan celana hitam polos, dan menyisir rambutnya. Gerakannya pelan tapi tegas. Ia memeriksa sekali lagi isi tas, lalu menutup resletingnya rapat. Jalan menuju kantor polisi kecamatan tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat orang yang melihatnya bertanya-tanya. Anak-anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan berhenti, melihat Malik yang berjalan dengan tas di bahu dan wajah serius. Seorang bapak di warung rokok bahkan sempat memanggilnya. Tapi Malik hanya tersenyum kecil dan melanjutkan langkah. Ketika sampai di depan gerbang kantor polisi, penjaga pintu menatapnya dengan tatapan mengenali. Penjaga itu sempat melirik tas Malik, tapi tidak menanyakan apa-apa. Malik melangkah masuk. Di halaman, beberapa petugas sedang duduk di bangku panjang, sebagian berdiri sambil berbicara. Salah satu dari mereka adalah orang yang dulu ikut menertawakan Malik saat lamaran. Begitu melihat Malik, senyum miring langsung muncul di wajahnya. Lihat siapa yang datang, ucapnya sambil menepuk lengan rekannya. Tukang sayur kita balik lagi. Mau jualan di sini, Lik? Rekan di sebelahnya ikut tertawa. Atau mau coba lamar Mbak Sarah sekali lagi? Biar kami punya hiburan sore. Malik hanya menatap mereka sebentar, tidak menjawab, lalu melanjutkan langkah. Tapi tawa mereka semakin keras. Jangan-jangan dia datang mau pinjem uang buat beli cincin. Tambah salah satunya. Di pintu masuk, langkah Malik terhenti ketika melihat Sarah berjalan keluar dari ruang administrasi. Seragamnya rapi. Rambutnya masih disanggul seperti biasa. Namun tatapan matanya berubah dingin begitu melihat Malik. Kamu lagi? Katanya dengan nada heran bercampur kesal. Belum cukup dipermalukan waktu itu? Sekarang mau apa? Aku mau ketemu komisaris, jawab Malik tenang. Sarah mengangkat alis, lalu tertawa kecil, tidak percaya. Kamu pikir semua orang bisa seenaknya masuk ke ruangan kepala? Itu ruangan penting,
Bukan untuk orang miskin yang kerjaannya cuma dorong gerobak. Beberapa petugas lain yang mendengar ikut tertawa. Sarah melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Malik, seolah ingin menghalangi jalannya. Kamu dengar? Pergi sebelum aku suruh satpam ngusir kamu. Namun Malik tetap berdiri tegak. Aku hanya ingin bicara dengan komisaris. Ucapnya lagi, suaranya datar. Sarah menghela napas panjang, lalu menoleh ke salah satu petugas. Bantu keluarkan dia. Petugas itu baru melangkah ketika suara pintu berat terdengar dari arah koridor. Pintu ruangan komisaris terbuka, dan sosok pria paruh baya berseragam keluar. Langkahnya terhenti melihat kerumunan di depan pintu. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di Malik. Ada apa ini? Tanyanya tegas. Sarah segera maju. Pak, orang ini, tukang sayur dari desa, maksa mau masuk ruangan Bapak tanpa izin. Saya pikir sebaiknya. Belum sempat Sarah menyelesaikan kalimatnya, ekspresi komisaris berubah. Matanya melebar, lalu tubuhnya tegak sempurna. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangan memberi hormat. Suaranya jelas, tanpa ragu. Mari, silahkan masuk. Ruangan seketika hening. Tawa yang tadi terdengar lenyap seolah disapu angin. Semua mata memandang bergantian antara komisaris dan Malik. Sarah berdiri kaku. Wajahnya perlahan memucat. Malik tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap komisaris sebentar, lalu mengangguk kecil. Komisaris mempersilakan Malik masuk ruangannya, memberi isyarat pada semua orang untuk menyingkir. Di tengah tatapan yang masih tidak percaya, Malik melangkah melewati Sarah. Tatapannya singkat, tapi cukup untuk membuat wanita itu menelan ludah. Pintu ruangan komisaris tertutup di belakangnya, meninggalkan suasana yang tegang di luar. Beberapa petugas saling berbisik, mencoba mencari penjelasan. Tapi tak ada yang berani bertanya keras-keras. Yang jelas, sejak hari itu, semua orang di kantor itu tahu, tukang sayur yang pernah mereka hina, bukanlah orang sembarangan. Dan bagi Sarah, rasa ingin tahu yang tiba-tiba membesar di dalam dirinya mulai bercampur dengan rasa malu yang menyakitkan. Namun, apa yang sebenarnya dibicarakan Malik dan komisaris di dalam ruangan itu, masih menjadi misteri. Sejak peristiwa di kantor polisi kemarin, suasana di desa terasa berbeda. Orang-orang yang sebelumnya memandang Malik sambil tersenyum meremehkan, kini mulai melirik dengan ragu. Ada tatapan ingin tahu, ada juga bisikan-bisikan yang terdengar samar setiap kali ia lewat. Pagi itu, seperti biasa Malik mendorong gerobak sayurnya. Matahari baru muncul, kabut tipis masih menggantung di kebun pisang. Suara roda gerobak yang beradu dengan tanah basah menjadi musik pembuka hari. Tapi kali ini, langkah beberapa ibu yang biasanya langsung menghampirinya, terlihat sedikit melambat. Mereka saling pandang, seolah ingin memastikan sesuatu sebelum bicara. Bu Yati, yang biasanya paling cerewet, justru hanya tersenyum kecil saat mengambil kangkung. Pagi, Lik. Sapanya pendek. Pagi, Bu. Jawab Malik sambil membungkus belanjaan. Seperti biasa, setengah kilo kangkung dan seperempat tahu, ya. Bu Yati mengangguk. Ia menyerahkan uang, lalu buru-buru pergi. Malik memperhatikan punggungnya yang menjauh, lalu menatap ibu-ibu lain yang berdiri agak jauh sambil berbisik. Ia bisa menangkap beberapa potongan kalimat. Katanya kemarin, komisaris panggil dia, hormat segala. Iya, aku juga dengar. Tapi masa ia tukang sayur bisa dihormati kayak gitu? Mungkin dia ada hubungan keluarga sama pejabat. Bisik-bisik itu cepat berhenti begitu Malik menoleh. Mereka langsung berpura-pura sibuk memilih sayur. Malik hanya tersenyum tipis dan kembali bekerja. Siangnya, di warung kopi dekat balai desa, topik tentang Malik menjadi bahan pembicaraan utama. Para lelaki yang sedang duduk sambil menyeruput kopi panas saling bertukar cerita. Ada yang bilang Malik dulu tentara, ada yang bilang ia punya usaha besar di kota, bahkan ada yang berspekulasi bahwa ia adalah informan polisi. Rudi, pemuda desa yang pernah mengejek Malik saat lamaran, kini terlihat gelisah. Kalau dia memang orang penting, kita bisa repot, gumamnya.
Tapi sebagian yang lain masih ragu. Ah, belum tentu. Bisa aja komisaris itu cuma pura-pura. Namun keraguan itu perlahan terkikis ketika sore harinya. Sebuah mobil hitam berplat khusus berhenti di dekat kontrakan Malik. Dua pria berpakaian rapi keluar, mengetuk pintu, dan berbicara sebentar dengan Malik. Mereka terlihat memberi salam hormat sebelum pergi lagi. Beberapa warga yang melihat langsung terdiam. Di tengah semua itu, Sarah merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak kejadian di kantor polisi, ia tidak bisa menghapus ekspresi komisaris saat memberi hormat kepada Malik. Itu bukanlah sikap basa-basi, melainkan penghormatan tulus. Sarah yang biasanya tidak peduli dengan urusan orang lain, kini mulai memikirkan kembali apa yang ia katakan pada Malik di hari lamaran. Kata-katanya yang menghina, tawa rekan-rekannya, dan tatapan tenang Malik yang kini terasa menusuk. Namun egonya menahan dirinya untuk mendekat. Ia memilih mengamati dari jauh. Setiap kali Malik lewat depan rumahnya, Sarah berdiri di jendela, melihat pria itu melayani pembeli dengan sabar. Tidak ada yang berubah dari sikap Malik, tetap ramah, tetap bekerja keras. Tapi justru itu yang membuat Sarah semakin penasaran. Suatu sore, saat Malik pulang dari berjualan, ia melewati gang sempit di dekat lapangan. Di sana, tiga pria yang pernah ia perhatikan sebelumnya sedang duduk sambil merokok. Mereka berhenti bicara ketika Malik lewat. Tatapan mereka tajam. Malik tidak menoleh, tapi di sudut matanya ia mencatat. Salah satu dari mereka membawa tas hitam besar yang kelihatannya berat. Begitu sampai di kontrakan, Malik langsung mencatat waktu dan lokasi pertemuan itu di buku kecilnya. Ia menggambar peta kecil, menandai arah keluar gang, dan menambahkan catatan singkat. Tas besar kemungkinan barang penting. Semua dilakukan dengan tenang, seolah ia sedang menulis daftar belanja. Malam itu, kampung kembali sepi. Lampu jalan menyinari jalanan kosong. Suara jangkrik terdengar jelas. Malik duduk di teras kontrakan, menyeruput teh hangat, sambil menatap jauh ke arah gelap. Di dalam kepalanya, potongan-potongan informasi yang ia kumpulkan mulai membentuk gambaran yang semakin jelas. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Semua yang ia lakukan selama berbulan-bulan, mendengar gosip ibu-ibu, mengamati pergerakan orang asing, mencatat plat nomor, bukanlah kebetulan. Dan di saat yang tepat, ia akan mengungkap semuanya. Tapi untuk saat ini, ia tetap menjadi tukang sayur di mata orang-orang. Dan itu adalah peran yang ingin ia pertahankan, sampai saat terakhir. Langit desa malam itu tidak sepenuhnya gelap. Bulan separuh menggantung rendah, memantulkan cahaya pucat di jalan tanah yang sepi. Angin membawa aroma daun pisang dan tanah basah. Tapi di tengah kesunyian itu, ada sesuatu yang berbeda. Malik merasakannya sejak sore tadi, saat ia melihat tiga pria mencurigakan duduk di gang dekat lapangan, yang salah satunya membawa tas hitam besar. Sejak kejadian itu, Malik tak bisa mengalihkan pikirannya. Setelah membersihkan gerobak dan makan malam sederhana, ia duduk di kursi kayu di teras kontrakan, menunggu. Lampu rumahnya sengaja ia matikan lebih awal agar terlihat seperti orang yang sudah tidur. Namun matanya awas, mengamati setiap bayangan yang bergerak di jalan. Menjelang pukul 10 malam, suara langkah pelan terdengar dari arah gang. Malik memiringkan kepala sedikit, melihat dari celah bambu pagar kebun. Tiga pria yang tadi ia lihat kini berjalan cepat, menunduk, masing-masing membawa tas. Mereka tidak melewati jalan utama, melainkan memilih jalur tikus yang mengarah ke pinggiran desa. Malik berdiri, mengambil jaket lusuhnya, dan melangkah keluar tanpa suara. Kakinya bergerak hati-hati, menjaga jarak sekitar 15 meter dari mereka. Setiap kali mereka berhenti, ia ikut berhenti, bersembunyi di balik pohon atau tembok rumah kosong. Ia tahu, malam ini mungkin akan membawanya pada jawaban yang selama ini ia cari. Jalan yang mereka pilih semakin sempit, menurun ke arah gudang tua di dekat bantaran sungai. Gudang itu sudah lama tidak digunakan secara resmi, tapi beberapa warga pernah berbisik bahwa tempat itu kadang terlihat ramai di malam-malam tertentu. Malik pernah mendengar gosip itu dari ibu-ibu saat pagi, tapi ia tidak pernah melihat langsung, hingga malam ini.
Dari balik tumpukan karung bekas di luar pagar gudang, Malik melihat jelas ketiga pria itu masuk melalui pintu samping. Lampu di dalam redup, tapi cukup untuk menampakkan bayangan beberapa orang lain yang sudah menunggu di dalam. Ada suara percakapan rendah. Lalu bunyi tas dibuka. Malik berusaha mengintip lebih dekat tanpa menimbulkan suara. Dalam cahaya remang itu, ia melihat kilau plastik bening berisi serbuk putih keluar dari dalam tas hitam. Hatinya mengeras. Dugaan yang ia simpan berbulan-bulan kini terbukti di depan mata. Barang itu, jumlahnya tidak sedikit. Transaksi ini jelas bukan urusan kecil. Malik mundur perlahan, memastikan tak seorang pun melihatnya. Ia mengambil ponsel kecil dari saku jaket, mengetik pesan singkat dengan kode tertentu, lalu mengirimkannya. Setelah itu, ia bergerak menjauh, memutar ke arah jalan besar. Beberapa menit kemudian, ia sudah kembali ke kontrakan, duduk di kursi kayu seperti sebelumnya, seolah tak pernah keluar. Namun matanya tetap waspada. Ia tahu, pesan itu akan bergerak cepat sampai ke tangan orang yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, ia harus berada di tempat yang tepat pula. Sementara itu, di desa, gosip tentang Malik semakin liar. Pagi tadi, Bu Weni mengatakan ia melihat mobil hitam berhenti di depan kontrakan Malik beberapa hari lalu. Bu Yati menambahkan bahwa ia mendengar suara telepon Malik malam-malam, meski jarang sekali pria itu menerima telepon di depan orang. Jangan-jangan dia itu orang besar yang nyamar, ucap salah satu ibu. Ah, mungkin dia cuma utusan, sahut yang lain. Tapi bisik-bisik itu membuat suasana desa semakin tegang. Apalagi setelah malam itu, beberapa warga melihat bayangan mobil polisi melintas cepat ke arah gudang tua. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi firasat mereka mengatakan ada sesuatu yang besar sedang bergerak. Pagi berikutnya, Malik tetap berjualan seperti biasa. Wajahnya tenang, senyumnya ramah, seolah malam tadi tidak terjadi apa-apa. Namun di matanya, ada kilatan berbeda. Ia tahu, satu langkah besar sudah diambil. Tinggal menunggu hari ketika semua topeng akan jatuh. Dan sampai hari itu tiba, ia akan tetap menjadi Malik yang sama, tukang sayur yang mendorong gerobak dari ujung desa, menyapa ibu-ibu dengan senyum, dan mendengar gosip mereka seakan hanya untuk mengisi waktu. Padahal sebenarnya, setiap kata yang ia dengar adalah potongan puzzle yang ia simpan rapat-rapat. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit sedikit mendung, dan angin yang bertiup membawa aroma tanah basah. Malik mendorong gerobak sayurnya melewati jalan utama desa, seperti biasa. Namun ada satu hal yang tidak biasa. Di beberapa titik, ia melihat wajah-wajah asing berdiri di pinggir jalan. Mereka berpakaian biasa, tapi tatapannya awas. Bagi orang lain, mereka mungkin terlihat seperti pendatang yang sedang mencari alamat. Tapi bagi Malik, gestur dan posisi tubuh mereka terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Ia tidak menghampiri, tidak menyapa. Ia hanya mendorong gerobaknya, berhenti di titik-titik langganan, melayani pembeli dengan senyum, dan pura-pura tidak memperhatikan. Di depan rumah Bu Lastri, suasana agak canggung. Sarah baru saja keluar, masih mengenakan seragam lengkap. Ia melihat Malik sekilas, namun tidak seperti biasanya. Kali ini ia tidak langsung melengos. Ada keraguan di matanya. Mungkin karena peristiwa di kantor polisi masih membekas, atau mungkin karena gosip yang kini semakin ramai beredar. Bu Lastri, sebaliknya, tetap menjaga nada bicaranya yang sinis. Malik, kamu jualan seperti biasa saja, ya? Jangan macam-macam di sini, katanya sambil mengambil seikat kangkung. Malik hanya tersenyum. Tentu, Bu. Saya cuma tukang sayur, jawabnya pelan, sambil membungkus belanjaan Bu Lastri. Jawaban itu terdengar biasa di telinga orang lain, tapi bagi Sarah, ada sesuatu yang ganjil. Seolah Malik sengaja menekankan kata-kata itu. Sejak malam penemuan gudang tua, desa memang terasa lebih hidup. Malam-malam yang biasanya sunyi kini kadang dipenuhi suara mesin mobil yang melintas cepat. Ada juga beberapa orang yang terlihat berpatroli di sekitar desa, meski tidak memakai seragam. Ibu-ibu mulai berbisik lebih hati-hati. Bahkan gosip tentang harga cabai kini kalah dengan topik,
siapa sebenarnya Malik? Aku lihat dia bicara dengan orang kota di warung kopi kemarin, kata Bueni. Ah, kemarin sore aku lihat dia ke arah balai desa, lalu masuk ke ruang kepala desa. Tapi nggak lama keluar lagi, sambung Buyati. Semua cerita itu membuat gambaran tentang Malik semakin kabur. Bagi sebagian orang, ia hanya tukang sayur yang kebetulan punya kenalan orang penting. Bagi sebagian lain, ia mungkin punya peran lebih besar. Malamnya, Malik kembali duduk di teras kontrakan. Lampu rumahnya redup. Angin malam membuat dedaunan pisang bergoyang perlahan. Dari kejauhan, ia melihat dua mobil berhenti sebentar di pertigaan desa, lalu berpisah ke arah yang berbeda. Ponsel kecil di sakunya bergetar. Malik mengangkatnya, mendengar suara singkat di seberang. Besok sore, titik kumpul di tempat biasa. Siap, jawab Malik singkat, lalu menutup telepon. Ia memandang ke arah gelap di ujung jalan. Wajahnya tetap tenang. Tak seorang pun tahu bahwa besok sore, langkah besar berikutnya akan dimulai. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, pintu menuju akhir dari penyamarannya akan semakin dekat terbuka. Keesokan harinya, Malik tetap berjualan seperti biasa. Ia menyapa semua orang, mengantarkan pesanan, bahkan bercanda kecil dengan anak-anak yang suka membantunya mendorong gerobak. Tapi di balik senyum itu, pikirannya sibuk menghitung waktu. Setiap jam yang lewat, ia semakin dekat pada titik di mana semua orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Namun sampai detik itu tiba, ia akan tetap berada di tempatnya. Sebagai Malik, tukang sayur yang berjalan pelan di jalan desa dengan gerobak sederhana. Tak ada yang menyangka, di balik punggung yang tegap itu, tersimpan rahasia yang mampu mengubah pandangan seluruh desa hanya dalam satu hari. Sore itu, langit berwarna keemasan. Cahaya matahari yang miring membuat bayangan rumah-rumah memanjang di jalan desa. Malik mendorong gerobaknya seperti biasa. Namun kali ini ia tidak mengelilingi desa sampai larut. Menjelang pukul 4, ia sudah kembali ke kontrakan, membersihkan sisa sayur, lalu mengganti bajunya. Bukan kemeja rapi, bukan pula pakaian lusuhnya yang biasa, melainkan jaket hitam sederhana dengan celana panjang abu-abu. Ia mengambil tas kain yang kemarin ia gunakan di kantor polisi, memastikan isi di dalamnya lengkap. Sebelum keluar, ia mematikan lampu rumah, mengunci pintu, dan melangkah dengan tenang. Rutenya bukan ke arah jalan besar, melainkan ke jalur setapak yang memotong kebun bambu di belakang desa. Jalur ini jarang dilewati orang, apalagi sore-sore. Suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin menjadi satu-satunya musik pengiring langkahnya. Titik kumpul itu berada di sebuah rumah panggung tua di pinggir sawah, setengah tersembunyi di balik pohon kelapa. Bangunannya sudah miring, catnya pudar, dan di bawahnya ada kolong yang penuh dengan tumpukan kayu. Bagi warga desa, rumah itu dianggap kosong, tapi bagi Malik dan orang-orang yang ia hubungi, tempat ini adalah titik pertemuan yang aman. Saat ia tiba, dua pria berpakaian kasual sudah ada di sana. Mereka duduk di bangku bambu, berpura-pura mengupas kelapa. Namun tatapan mata mereka tajam dan penuh kewaspadaan. Begitu melihat Malik, keduanya berdiri. "Semua sudah siap?" tanya Malik dengan suara rendah. "Sudah, Lik," jawab salah satu dari mereka. "Tim pengawas sudah menyebar di 3 titik." Malik mengangguk, lalu menatap jam di pergelangan tangannya. "Sampai maghrib. Kita pantau dulu. Setelah itu, kita bergerak." Waktu berjalan lambat. Dari balik dinding papan yang bolong, Malik mengamati jalan setapak di kejauhan. Beberapa orang lewat membawa karung, sebagian membawa sepeda motor. Ia memperhatikan siapa saja yang masuk ke arah gudang tua di bantaran sungai, gudang yang pernah ia datangi diam-diam malam itu. Satu demi satu, tanda-tanda aktivitas mencurigakan muncul. Motor dengan plat nomor yang sama seperti catatannya lewat 3 kali dalam setengah jam. Seorang pria berbadan besar keluar dari gudang dengan wajah gelisah, lalu masuk lagi membawa koper hitam. Di saat yang sama, matahari mulai tenggelam di balik sawah. Langit berubah merah tua, dan suara adzan maghrib terdengar dari masjid desa. Malik berdiri, meraih tasnya,
lalu memberi isyarat pada dua pria tadi. Waktunya. Mereka bergerak cepat tapi tanpa terburu-buru. Jalan menuju gudang itu sudah dihafal Malik di luar kepala. Dari jauh, lampu-lampu gudang sudah menyala. Suara kendaraan terdengar sayup, bercampur dengan tawa orang-orang di dalam. Sampai jarak sekitar 50 meter dari gudang, Malik memberi tanda berhenti. Ia menunduk, memperhatikan sesuatu di kejauhan, lampu kendaraan yang mendekat dari arah jalan besar. Dalam cahaya yang redup, terlihat jelas mobil-mobil yang datang bukan milik warga biasa. Platnya resmi, tapi lampu utamanya dimatikan. Tim penangkap sudah datang, ucap Malik pelan. Beberapa menit kemudian, suasana berubah drastis. Dari arah belakang gudang, kelompok lain muncul, menyebar cepat. Orang-orang di dalam gudang mulai panik. Ada suara pintu dibanting, kursi terbalik, dan teriakan yang terputus-putus. Malik tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan jalannya operasi dari jauh. Ia tidak bergerak ke depan, tapi semua orang yang ada di sana jelas menganggapnya sebagai pusat kendali. Sesekali, ia memberi isyarat dengan tangan, dan orang-orang di lapangan mengikuti tanpa ragu. Di tengah kekacauan itu, seorang pria yang menjadi target utama berusaha kabur lewat pintu samping. Malik melihatnya, lalu berjalan cepat ke arah jalur yang akan dilalui pria itu. Saat mereka berpapasan, pria itu terhenti. Mata mereka bertemu. Ada rasa terkejut di wajah pria itu, seolah mengenali Malik. "Jadi, kamu," ucapnya lirih. Malik tidak menjawab. Tangannya bergerak cepat meraih bahu pria itu, memutarnya, dan menyerahkannya kepada dua anggota tim yang langsung memborgolnya. Ketika semua sudah terkendali, Malik berdiri di luar gudang, melihat barang-barang yang ditemukan. Puluhan paket berisi serbuk putih, senjata api, dan uang tunai. Cahaya lampu sorot membuat bayangan wajahnya jatuh ke tanah, tegas dan dingin. Salah satu pria dari tim mendekat. Besok pagi, laporan lengkap akan diserahkan langsung ke atasan. Malik mengangguk. Pastikan semua aman sebelum dibawa. Tak lama kemudian, ia berjalan pulang lewat jalur setapak yang sama. Di desa, tidak ada yang tahu bahwa sore itu, hanya beberapa ratus meter dari rumah mereka, operasi besar telah dilakukan, dan tukang sayur yang mereka kenal adalah bagian paling penting dari operasi itu. Namun, rahasia itu belum waktunya dibuka. Bagi Malik, masih ada satu langkah terakhir sebelum semuanya bisa diungkap di depan semua orang. Langkah yang akan mengubah pandangan mereka selamanya. Pagi di desa itu terasa lebih tenang dari biasanya. Namun bagi orang-orang yang jeli, ada sesuatu yang aneh. Di warung kopi, obrolan ibu-ibu dan bapak-bapak yang biasanya ramai terdengar lebih hati-hati. Ada kabar burung yang beredar. Gudang tua di bantaran sungai digerebek semalam. Tidak ada yang tahu detailnya, tapi beberapa orang mengaku melihat banyak mobil keluar masuk, lampu sorot menyala, dan suara kendaraan melintas sampai tengah malam. Namun yang membuat bisik-bisik itu semakin hidup adalah satu hal. Beberapa warga bersumpah melihat Malik berada di dekat lokasi. Malik sendiri pagi itu tetap mendorong gerobak sayurnya seperti biasa. Wajahnya tenang, seolah malam sebelumnya hanya dihabiskan untuk tidur nyenyak. Ia menyapa setiap orang, mengantarkan pesanan, bahkan bercanda kecil dengan anak-anak yang berlarian di jalan. Tapi di balik senyum itu, ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang mengikutinya. Bu Yati menatapnya lama sebelum bertanya setengah berbisik. "Lik, kamu tahu soal gudang tua itu?" Malik hanya tersenyum samar. "Saya cuma dengar kabar dari orang-orang, Bu. Sama seperti Ibu." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi juga tidak memancing kecurigaan lebih jauh. Ia tahu kapan harus menutup pintu pembicaraan. Menjelang siang, Malik menghentikan gerobaknya di depan rumah Bu Lastri. Sarah kebetulan sedang menyapu halaman, masih mengenakan kaos hitam dan celana olahraga. Begitu melihat Malik, tatapannya sekilas berubah. Tidak lagi hanya dingin, tapi ada sedikit rasa penasaran yang sulit disembunyikan. "Mau jualan di sini lagi?" tanya Sarah datar. "Seperti biasa," jawab Malik sambil menata sayur. "Ibu di rumah." Sarah mengangguk, lalu memanggil ibunya. Bu Lastri keluar,
mengambil kantong belanja kain, dan langsung melontarkan komentar sinis. Kemarin aku dengar ada razia di gudang tua. Katanya orang-orang penting datang. Kamu nggak tahu, Lik? Saya cuma tukang sayur, Bu, ucap Malik dengan nada ringan. Namun di mata Sarah, kalimat itu justru semakin membuatnya bingung. Sejak kejadian di kantor polisi, ia tahu Malik bukan orang sembarangan. Tapi kenapa pria itu tetap bersikeras bermain di balik peran tukang sayur? Sore itu, Malik duduk di teras kontrakan, menyeruput teh hangat. Di depannya, jalan desa mulai sepi. Seekor ayam melintas sambil mematuk tanah, dan suara azan asar terdengar sayup dari musola. Dari kejauhan, sebuah motor metik berhenti di depan kontrakannya. Pengendaranya adalah seorang pria berjaket coklat, membawa amplop besar. Ini dari komisaris, katanya singkat, menyerahkan amplop itu. Malik menerimanya, mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Amplop itu dibuka, memperlihatkan foto-foto hasil operasi semalam, daftar nama, dan catatan barang bukti. Di bawahnya ada satu kalimat pendek, semua siap untuk langkah terakhir. Terserah Anda kapan akan dilakukan. Malik menutup amplop itu perlahan. Tatapannya mengeras. Ia tahu waktunya semakin dekat. Malamnya, di warung kopi, gosip semakin ramai. Rudy, pemuda yang dulu ikut menertawakan Malik saat melamar Sarah, mengaku mendengar dari temannya di kota bahwa penggerebekan gudang tua adalah bagian dari operasi besar. Katanya, operasi itu dipimpin sama orang penting yang nyamar jadi warga biasa. Ucapnya penuh semangat. Jangan-jangan, gumam salah satu bapak, tapi kalimatnya tak selesai. Mereka semua tahu siapa yang ada di pikiran masing-masing, tapi tak seorang pun berani mengucapkan nama Malik dengan lantang. Keesokan paginya, Malik kembali ke pasar lebih awal dari biasanya. Ia membeli sayuran seperti biasa, tapi kali ini juga membawa satu kotak kayu kecil yang ia simpan di bagian bawah gerobak. Tidak ada yang tahu isi kotak itu, tapi sesekali Malik meliriknya, memastikan posisinya aman. Di desa, kabar bahwa Malik akan datang ke kantor polisi lagi mulai terdengar. Beberapa orang bahkan berencana diam-diam melihatnya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sarah, yang mendengar kabar itu dari rekannya, merasa dadanya berdebar aneh. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Malik, tapi firasatnya mengatakan bahwa kali ini, sesuatu yang besar akan terungkap. Malam sebelum hari itu, Malik duduk sendirian di teras. Bulan purnama menerangi halaman kontrakan, dan suara serangga malam terdengar jelas. Ia memejamkan mata sebentar, mengatur napas, lalu tersenyum tipis. Besok, gumamnya pelan, semua akan tahu. Pagi itu, kantor polisi kecamatan lebih ramai dari biasanya. Di halaman depan, beberapa petugas berdiri berbaris, sementara warga desa mulai berdatangan, sebagian ingin mengurus keperluan, sebagian lagi hanya penasaran. Kabar bahwa tukang sayur akan datang ke kantor polisi hari ini sudah menyebar sejak kemarin. Sarah berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan seragam lengkap. Wajahnya terlihat tenang, tapi di dalam dadanya ada kegelisahan yang tak ia pahami. Di sebelahnya, Bu Lastri ikut hadir. Awalnya ia beralasan hanya ingin mengantar makanan untuk Sarah, tapi sebenarnya ia ingin tahu apa yang akan dilakukan Malik kali ini. Kalau dia mau coba bikin drama lagi, aku nggak akan diam, gumam Bu Lastri pelan. Sarah hanya menatap ibunya tanpa menanggapi. Pukul 9 tepat, gerobak sayur berwarna hijau tua itu terlihat di ujung jalan. Malik mendorongnya seperti biasa, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam sederhana. Namun kali ini, ada satu perbedaan mencolok. Di atas gerobaknya, bukannya penuh sayuran, ada sebuah kotak kayu besar yang tertutup rapi. Setiap langkahnya menarik perhatian. Anak-anak mengikuti di belakangnya, berbisik-bisik. Warga yang sudah berkumpul di halaman kantor mulai saling menunjuk. Ketika sampai di depan gerbang, Malik berhenti. Ia tidak masuk lewat pintu biasa, melainkan menuju halaman utama. Dua petugas yang berjaga saling memandang, lalu memberi jalan tanpa berkata apa-apa. Sarah melangkah maju, berdiri di hadapan Malik. "Kamu lagi," ucapnya.
Kali ini suaranya tak sekeras dulu. Apa lagi yang mau kamu lakukan? Malik hanya menatapnya sebentar. Kali ini, saya datang bukan untuk bicara sama kamu. Jawabnya tenang. Bu Lastri berdiri di samping Sarah, menatap Malik dari ujung kepala sampai kaki. Kalau cuma mau jualan atau cari perhatian, mending pulang, Lik, katanya sinis. Malik tidak menjawab. Ia melanjutkan langkahnya menuju pintu utama kantor polisi. Namun sebelum ia sampai, pintu ruang kepala terbuka lebar. Komisaris keluar, diikuti beberapa perwira berpangkat tinggi. Begitu melihat Malik, ia langsung berdiri tegap dan memberi hormat. Hormat, Jenderal. Suaranya lantang. Hening. Semua orang terdiam. Beberapa warga yang berdiri di belakang langsung membelalakan mata. Sarah menoleh cepat ke arah komisaris, lalu kembali menatap Malik. Jenderal? Gumamnya nyaris tak terdengar. Komisaris mendekat, menyalami Malik dengan hormat. Selamat datang, Jenderal. Semua sudah siap. Malik mengangguk, lalu memberi isyarat kepada dua petugas untuk membuka kotak kayu di atas gerobaknya. Perlahan, tutup kotak diangkat, menampilkan tumpukan berkas, foto, dan barang bukti dari operasi besar yang digelar seminggu terakhir. Di antara barang bukti itu, ada foto-foto hasil penggerbekan gudang tua di bantaran sungai, puluhan paket narkoba, senjata api, dan tumpukan uang tunai. Selama 6 bulan terakhir, suara Malik terdengar jelas di halaman yang hening. Saya menyamar sebagai penjual sayur untuk mengamati pergerakan jaringan narkoba di desa ini. Saya mendengar gosip, menghafal wajah-wajah asing, dan mencatat setiap hal kecil yang dianggap sepele. Semua informasi itu membawa kami pada operasi besar yang berhasil menangkap pelaku utama dan menyita barang bukti yang kalian lihat sekarang. Ia menoleh sekilas ke arah Sarah. Tatapannya tidak marah, hanya tenang dan mantap. Dan kasus itu, Sarah, adalah alasan kenapa kamu sering lembur. Sarah menunduk, wajahnya memanas. Semua kata yang pernah ia ucapkan pada Malik saat menolaknya terputar kembali di kepalanya. Tapi kali ini terasa seperti tamparan. Bu Lastri terdiam, tidak lagi berani melontarkan komentar. Wajahnya pucat, matanya tak lepas dari pemandangan barang bukti di depan. Komisaris lalu berbicara kepada semua yang hadir. Jenderal Malik telah memimpin penyelidikan ini secara langsung. Tanpa penyamaran beliau, kami tidak akan bisa mengungkap jaringan ini secepat ini. Sorak kagum mulai terdengar dari warga. Beberapa petugas yang dulu ikut menertawakan Malik menundukkan kepala, malu. Anak-anak yang berdiri di belakang tersenyum lebar, seolah mereka baru saja melihat pahlawan sungguhan. Malik hanya tersenyum tipis, lalu menutup kotak kayu itu. Penyamaran saya berakhir hari ini. Tapi pesan saya sederhana. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang kalian lihat. Ia menatap sekali lagi ke arah Sarah dan Bu Lastri, lalu berbalik meninggalkan halaman. Gerobak sayur itu, yang dulu dianggap hanya milik seorang pria biasa, kini berjalan menjauh dengan wibawa seorang pemimpin. Dan di belakangnya, seluruh desa berdiri diam, menyadari bahwa tukang sayur yang mereka hina adalah jenderal yang selama ini melindungi mereka. Sejak hari itu, gerobak hijau tua Malik tidak lagi berkeliling di jalan desa. Kontrakan kecilnya sunyi, pintunya terkunci rapat. Namun di hati warga, sosoknya tidak pernah hilang. Mereka mulai bercerita kepada siapa saja yang mau mendengar, bagaimana seorang tukang sayur yang ramah ternyata adalah jenderal yang menyelamatkan desa mereka dari jaringan narkoba. Bu Lastri tidak pernah lagi berkata sinis tentang orang yang sederhana. Sarah, setiap kali melewati jalur yang dulu sering dilalui Malik, tanpa sadar menoleh, mencari gerobak yang tak pernah muncul lagi. Ada penyesalan yang sulit ia hapus, tapi juga ada rasa hormat yang tumbuh. Malam-malam desa kembali tenang. Dan meski Malik tidak lagi hadir secara fisik, bayangan senyumnya, cara ia menatap dengan mata yang selalu waspada, akan selalu menjadi pengingat bahwa keberanian dan ketulusan sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Karena ada kalanya, pahlawan datang bukan dengan seragam kebesaran, melainkan dengan gerobak sayur, dan langkah pelan di jalan berdebu. Cerita selesai. Hari itu, semua topeng jatuh.
Malik bukan lagi sekadar tukang sayur di mata desa, melainkan jenderal yang selama ini melindungi mereka dalam diam. Senyum tipisnya meninggalkan pesan yang tak akan dilupakan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Karena terkadang, pahlawan datang dalam wujud yang paling sederhana, dan diam-diam menjaga kita dari kejauhan. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.